dia lagi main game di rumah sendirian di lantai 2. Dia dengar suara nangis. Dari arah situ ketika dideketin hilang. Dapur ini menurut gue bagian terhoror sih. Ini dapur ini bentuknya lorong. Gue jelas banget denger di kamar itu tuh gue dilemparin batu terus, tapi nggak ada batunya. Penunggu di situ kayak bikin tuh kita nggak berani untuk masuk ke ruangan itu gitu. Karena menurut om gue di situ yang nunggu tuh sejenis kuntilanak merah. Itu gue posisi masih di kamar, baru bangun, baru berdiri mau keluar. Gue denger di tangga ada yang turun, tapi kok bolak-balik. Jadi kamar lu depannya langsung tangga gitu, dan Langsung pas tangga. lu buka gitu ngomong, itu suaranya ada duk tapi nggak ada orang. Pas lu lihat, lu lihat gini ngomong nggak ada orang. Nggak ada orang, tapi suara masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Seperti biasa, kali ini kita kedatangan narasumber yang kebetulan sekarang narasumbernya ini temen gue sendiri dari Lonceng Misteri. Yuk kita sapa aja langsung Rizko. Kok, apa kabar kok? Alhamdulillah baik lah. Oke, kali ini lu mau bercerita tentang apa nih? Jadi gue mau cerita tentang pengalaman gue ketika gue tinggal di rumah Mas Tian. Oh, rumah yang 10 tahun ya, yang cerita Iya, 10 betul. tahun ya. Yang Jadi, ada di channel Do You See What I See, iya. lalu Raditya Dika, kemudian sempat di Grite juga ya. Oke, bagi kalian yang belum dengar cerita 10 tahun, kalian bisa dengar sebelumnya di sini nih. Nanti linknya ada di deskripsi juga ya Mas ya, linknya. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin kalian kalau kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, gue minta kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang pastinya bakal ngebantu kita agar kita bisa terus ngasih asupan video horor ke kalian semua. Buat teman-teman yang ingin ngirim cerita atau ingin menjadi narasumber, caranya gampang banget nih. Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, dan pastinya nanti cerita kalian akan kita bacakan. Oke, nggak usah berlama-lama, kita dengerin aja langsung ceritanya. Oke, gue bakal cerita tentang pengalaman gue ketika nempatin rumahnya Mas Tian. Jadi sebelumnya gue bakal infoin gimana latar belakang kenapa gue bisa tinggal di rumah Mas Tian itu ya. Yang cerita 10 tahun itu. Iya, yang ada di cerita 10 tahun itu, yang ada di Grite, di Raditya Dika, dan di You See What I See. Jadi sebelum gue nempatin rumah itu, gue akan infoin gimana kok bisa sampai gue nempatin rumah itu selama kurang lebih 6 bulan lah. Jadi awal banget gue dapet info itu dari nyokap gue, dan berbarengan gue lagi renovasi rumah. Posisi rumah gue yang lagi gue renovasi itu bersebelahan blok dengan rumahnya Mas Tian. Di saat itu Mas Tian pun kebetulan dia udah beli rumah di daerah yang lain, di daerah Jakarta Timur lah ya kita sebut. Saat itu yang rumah Mas Tian yang kosong itu di daerah Jakarta Utara. Oh, jadi lu rumah lama lu itu lu renov. Iya. Dan kebetulan rumahnya ini deket sama Rumah yang Mas cerita 10 tahun itu ya, rumah Mas Betul, Tian jadi itu cuma ya. beda blok aja gitu. Oke, jadi lu sementara aja gitu, sampai rumah lu yang direnov itu jadi intinya ya. Iya. Nyokap gua diminta sama nyokapnya Mas Tian untuk nempatin rumah dia sementara sampai rumah gua selesai direnov. Jadi ya udah mau nggak mau gua yang ikut aja, namanya gratis kan, apalagi kan kalau misal ya perkiraan gue sih bakal ngontrak ya, cuman ternyata gue keluarga diminta nempatin rumahnya itu. Pengalaman pertama gue di situ tuh ini datang dari adik gue pertama ya. Jadi beberapa minggu kemudian setelah gue pertama nempatin rumah itu, cerita dari adik gue itu, jadi teman sekolahnya main ke rumah ini siang-siang. Jadi posisinya itu mereka berdua doang, adik gue sama temennya. Jadi ketika dia satu rumah itu cuma berdua,
dia lagi bikin mie nih, mie goreng di dapur. Jadi lokasi dapur itu di lantai 1, nah kamar adik gue di lantai 2. Jadi ketika mereka lagi bikin mie, setelah bikin mie mereka mau naik ke lantai 2. Nah ketika di tangga, temannya adik gue kayak nunduk nyapa seseorang. Nah adik gue bingung kan, padahal kan di rumah itu cuma mereka berdua, tapi kok dia malah kayak nyapa seseorang gitu. Ditegur lah sama adik gue, lu nyapa siapa gitu. Kata teman adik gue, itu ada nyokap lu lagi berdiri, diem aja. Adik gue bilang, nyokap gue mana, nyokap gue gak ada di rumah kan. Tapi temennya adik gue tuh kayak keke, ya gitu ada nyokap lu, barusan gue jelas-jelas ngeliat, makanya gue tegur. Masa gue gak negur, gak enak dong, kata teman adik gue. Ya intinya ditegasin balik sama adik gue, ya intinya kita berdua doang di rumah ini, jadi gak ada orang lain selain kita, kata adik gue kayak gitu. Sorry nih sebelumnya, ini kejadiannya tahun berapa dulu nih? Masih inget nggak kira-kira? 2013-an. Sekitar tahun 2013-an ya. Terus nyokap lo ini hubungannya apa sama nyokapnya Mas Tian? Nyokap gue itu kakaknya dari nyokapnya Mas Tian. Oke. Which is lo dan Mas Tian sepupuan ya? Sepupu. Jadi untuk cerita yang lain tuh datang dari kakak gue. Jadi di saat itu kakak gue tuh nempatin kamar yang bekas Mas Tian. Lalu selang beberapa minggu kemudian ada cerita dari kakak gue yang tiba-tiba, jadi sebelum dia tidur nih kan lampu udah dimatiin. Posisi kamar itu kakak gue tuh kasurnya itu ada di sudut yang dimana ngadep tembok. Nah dia ngelihat, ya dia bilang sih dia cerita ke gue, dia jelas banget ngelihat sosok full satu kamar itu, ngelihatnya cuma dari leher sampai pinggang. Ngelihat di ini tembok nih. Jadi ini kakak gue di kasur ngadep tembok. Jadi di sini kelihatan dari kepotong atap langsung leher, pundak sampai pinggang. Oh. Jadi nggak kelihatan kepala, nggak kelihatan jarinya. Jadi cuma kelihatan lengannya aja gitu. Itu tekstur badannya dia kelihatan nggak pakai baju, jadi kelihatan banget tekstur kulitnya gitu. Yang dia kelihatan tuh kayak kulit yang keriput banget, kayak misalkan kayak pohon yang ngelupas-ngelupas gitu. Itu kakak lu waktu itu lagi di situ lagi ngapain? Mau tidur. Mau tidur ya? Iya, kebetulan kakak gue tipe orang yang berani sih, jadi kayak udah biasa. Jadi baru mau tidur tiba-tiba ngeliat gituan ya? Iya. Dan nggak ada apa-apa dulu sebelum tiba-tiba langsung lihat gitu aja? Iya. Ya, mungkin kakak gue merhatiin banget sampai sosok itu hilang. Dia pergi ke kamar sebelah, yang dimana kamar sebelah itu gudang. Lalu selanjutnya itu dari adik gue lagi, selang beberapa hari kemudian tuh, karena sebenarnya kejadiannya banyak, cuman gue ngambil cerita yang beberapa aja ya. Nah, selang beberapa hari kemudian tuh adik gue ketika maghrib atau isya gitu, jadi dia lagi main game di kamar atas, posisinya itu dia di lantai 2 paling ujung dekat teras. Di saat itu rumahnya Mas Tian itu lagi nggak ada orang sama sekali. Jadi keluarga gue keluar, termasuk gue juga keluar. Dia lagi main game. Dia kan kalau main game itu kan pakai headset. Kedap dong, berarti nggak kedengeran suara dari luar ke dalam kan. Gede gitu ya? Headphone, iya. Oh, headphone. Dia lagi main game di rumah sendirian di lantai 2. Dia dengar suara nangis. Tembus itu headphone, kedengeran suara nangis. Katanya jelas banget. Makanya dia buka headphone, masih kedengeran. Ya, dia pikir di rumah itu, disamperin ke ujung rumah, ke apa? Koridor. Ya, ujung koridor. Itu posisinya kan ada kamar mandi yang nggak pernah dipakai. Jadi dari zamannya Mas Tian nempatin rumah itu sampai zaman gue nempatin rumah itu kamar mandi yang nggak pernah kepake. Jadi si suara cewek nangis itu ada dari arah situ? Dari arah situ ketika dideketin hilang gitu.
Lalu dari Tapi sepanjang koridor itu ada ruangan apa lagi? Soalnya gue juga belum pernah tahu kan ini rumahnya tuh gimana. Baru sekilas aja waktu itu dilihat videonya itu dikirimin Mas Tian, baru dari luar aja gitu rumahnya. Oh ini rumahnya. Tapi kok dalamnya gue belum lihat. rumah Mas Dian, jadi ini rumah, ini gerbang utama, gerbang besi, lumayan tinggi. Masuk itu ada teras lumayan luas lah. Lalu masuk dari pintu masuk itu ada ruang tamu yang disekat sama lemari. Lemari hiasan gitu ya, buat Iya, buat betul. naruh hiasan gitu kan. Jadi di belakang ini kayak ruang tamu nanggung yang langsung ada kamar orang tua di bawah. Jadi kamar orang tua tuh nggak langsung kamar, jadi ada lorong dulu. Lorongnya segini lah buat satu orang lewat. Itu menurut gue lumayan creepy sih ketika lu masuk dulu. Jadi ketika lu masuk kamar dulu harus ada, jadi ketika lu masuk kamar ada lorong dulu gitu, lumayan panjang juga. Itu baru kamar. 2 kamar jadi satu, itu disekat, itu lantai bawah. Di samping ruang tidur orang tua itu ada dapur. Ini menurut gue bagian terhoror sih. Ini dapur ini bentuknya lorong, jadi kayak berasa ruangan bawah tanah gitu, kayak penjara Belanda menurut gue sih ya. Jadi ya angker, menurut gue spot horor tuh di situ sih ngumpul. Lalu di dapur itu lorong, di ujung dapur itu kamar mandi. Jadi situ mentok. Lalu di ruang tamu yang disekat pembatas lemari itu, di balik pembatas lemari itu ada tangga naik ke lantai 2. Jadi bentuknya itu tangga itu zigzag. Jadi pas baru naikan pertama itu yang gue bilang tadi, yang dari sudut koridor atas itu, koridor atas turun dikit itu kamar mandi. Jadi ketika naik tangga zigzag itu baru kamar-kamar di lantai 2. Itu kalau nggak salah ada 3 kamar, sorry. Tapi atapnya ngeplong, jadi pembatas kamar itu cuma sekat tembok aja. Jadi ketika Mas Tian dan keluarga itu udah pindah ke rumah barunya, tapi ada satu adiknya yang masih tetap di rumah itu karena dia sekolah sama rumah itu dekat. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ikut keluarga pindah ke Jakarta Timur. Nah jadi malam hari gue bertiga, gue, adiknya Mas Tian sama adik gue di rumah cuma bertiga doang. Jadi iseng-iseng nih kita cerita tentang pengalaman horor di rumah itu. Di lantai 2 posisi kamar kan ngeplong nih, nggak ada atap. Ya atap ada, langsung plafon, jadi masing-masing kamar cuma disekat tembok doang. Kita lagi ngomongin ya pengalaman misteri di situ. Menurut gue sih biasa, cuman nggak tahu ya menurut yang lain. Selama gue ngobrol tentang pengalaman gue di situ, pengalaman kita di situ, volume lemparan batu kerikil tuh banyak banget, tapi nggak ada batunya. Gue ngobrol di kamarnya adiknya Mas Dian, gue denger banget, gue jelas banget denger di kamar itu tuh gue dilemparin batu terus, tapi nggak ada batunya. Dari arah Atas. Dari arah plafon. Dari arah sekat tembok itu. Jadi berasa tuh kayak di sekat itu ada orang. Kayak nimpain batu ke gue bertiga gitu. Cuman nggak ada batunya. Jadi suaranya aja ya? Iya jelas banget. Gue lagi duduk ngelesnya kan di lantai. Ya gue denger banget di samping gue tuh. Iya ada batu jatuh. Cuman nggak ada apa-apa. Dan itu yang denger bukan lu doang apa lu doang? Bertiga denger? Betul. Ya gue ngerasa kayak udah biasa lah. Lalu gue pengen cerita sedikit selama waktu gue kecil. Jadi waktu rumah itu masih tempatin Mas Tian ya. Jadi ada beberapa pengalaman gue waktu jadi gue kan setiap malam minggu waktu gue masih sekolah, gue hampir setiap malam minggu tuh nginep di rumah Mas Tian. Jadi ya gue udah biasa lah pengalaman horor di rumah Mas Tian tuh gimana, udah apal gitu. Pernah gue malam minggu nginep. Nah ketika malam jam 2 malam tuh gue mau ke toilet. Lokasi kamar Mas Tian itu di lantai 2. Gue mau turun ke toilet,
Karena toilet di lantai atas tuh nggak ada yang berani pakai karena bener-bener nggak tahu kenapa ya, nggak, hawanya udah serem banget sih. Makanya mungkin kenapa itu nggak dipakai, karena satu keluarga yang setahu gue tuh nggak pernah pakai WC itu. Jadi kalau mau pakai toilet yang di bawah. Dari zaman Mas Tian udah nggak dipakai? Lu nanya sama adenya juga? Sama sekali nggak pernah dipakai. Kenapa emang nggak pernah dipakai? Dari zamannya Mas Tian kok nggak pernah dipakai, terus pas lu nempatin di situ juga nggak pernah dipakai, itu kenapa? Alasan lu tahu nggak? Apa emang cuman karena serem aja gitu, memang that's it gitu? Gue nggak tahu yang pasti kenapa ya, kenapa nggak pernah dipakai. Menurut om gue yang bisa ngerti masalah gaib kayak gitu, penunggu di situ kayak bikin tuh kita nggak berani untuk masuk ke ruangan itu gitu, nggak berani masuk ke kamar mandi itu. Karena menurut om gue di situ yang nunggu tuh sejenis kuntilanak merah. Jadi ketika lu masuk WC itu, meskipun keluarga lu udah biasa di rumah itu, tetep aja langsung ngedon gitu, nggak berani masuk ke ruangan itu. Oh, jadi auranya berat lah ya? Iya. Nggak enak banget hawanya kalau misalkan lu memakai toilet di situ. Jadi baik lagi ketika gue waktu malam minggu nginep di rumah Mas Tian, ketika gue masih sekolah SMP, gue mau ke toilet bawah. Sebelum gue keluar kamar, jadi posisinya gue sekamar itu rame-rame sama adik gue juga, kakak gue juga nginep di kamar Mas Tian itu. Ini posisinya, ini jadi lu cerita sebelum lu pindah ke situ nih ya? Iya. Oke. Itu gue posisi masih di kamar, baru bangun, baru berdiri mau keluar. Gue denger di tangga ada yang turun. Tapi kok bolak-balik. Gue pikir ada saudara gue yang mau turun atau gimana, gue nggak ngerti. Cuman kok bolak-balik gitu kan. Ya udahlah, gue keluar ya. Ya lumayan kan, ada temen jalan malam daripada jalan sendirian, lumayan creepy juga di situ kan. Pas gue buka pintu, kalau gue buka pintu kan langsung kelihatan tangga turun. Itu nggak ada orang. Tapi masih bunyi langkahnya. Jadi kamar lu depannya langsung tangga gitu, dan Langsung pas lu tangga. buka gitu ngomong, itu suaranya ada duk tapi nggak ada orang pas lu lihat dari dalam Turun. kamar. Di tangga bolak-balik. Tapi Oh, nggak ada suara orang. bolak-balik. Iya. Di saat itu tangga masih kayu. Enggak, ini lu posisi udah di depan kamar apa masih di dalam? Udah buka pintu tapi masih di dalam kamar. Iya. Lu ngeliat gini ngelongok nggak ada orang. Nggak ada orang, tapi suara masih ada. Ya gue tutup lagi, gue tidur. Dan gue pipis di pagi hari. Lebih tenang kan. Lalu di momen yang lain, ketika gue masih sekolah juga, dan ya kayak biasa gue malam minggu nginep. Posisi gue nginep di kamar bawah, di kamar adiknya Mas Tian. Itu gue inget banget, gue tidur di ranjang yang 2 tingkat. Itu yang atas dipakai buat naruh baju-baju jemuran, yang bawah itu tempat gue tidur berempat. Jadi gue, adik gue, sama adiknya Mas Tian tuh 2 orang tidurnya miring berempat. Biar muat ya. Iya, kaki kelewat batas. Namanya masih bocah-bocah kan dulu. Iya, masih muat. Di samping kanan kamar itu teras belakang yang nyambung ke rumah nenek, yang dicerita di sebelumnya, yang di Grita Agatha yang udah dijelasin sama Mas Dian. Jadi sebelah kanan itu teras yang nyambung ke rumah nenek. Jadi di atas pintu di belakang itu yang nyambung ke teras belakang rumah nenek, di atasnya ada kelambu yang dari kain putih. Dimana waktu sekitar jam 9 gue ngeliat di kelambu itu nggak ada apa-apa, karena kan dari teras belakang kan ada lampu tembus ke dalam, jadi kayak keterawang dari dalam gitu kan, di luar nggak ada apa-apa nih. Tetapi sekitar jam 11 gua adik gue dan 2 adiknya Mas Tian ngeliat nih di belakang kelambu itu ada kayak bentuk kepala ibu-ibu yang rambutnya bob. Ya gue gak tahu ibu-ibu atau masih muda. Bentukannya tuh Kayak cewek rambut pendek aja gitu. ya Itu kayak yang pertama notice siapa? Lu kan ada berempat di situ. Yang pertama notice siapa waktu pertama itu? gue. Pertama lo yang notice, terus lu manggil, lihat deh gitu. Tapi gitu. gue nggak manggil adik atau yang lainnya. Gue merhatiin kayak itu gantungan kali ya, gantungan baju ya. Tapi kok nggak ada penyangga atas atau bawahnya.
kayak melayang gitu kan, karena kan intinya jelas banget kalau dari luar ke dalam tuh bayangannya kelihatan kan. Gue nyampe deketin pintu, gue liat kok gak ada gantungan atau penyangganya ya atas bawah. Ya gue baru ngomong ke adik gue, ini apaan sih, menurut lu apa nih? Gue iseng doang nanya kan. Pada bingung tuh, kayak termasuk dua adiknya Mas Tian juga bingung, kayak ini apaan ya. Cuman sempet berani ngintip, itu rambut bob, kayak rambut cewek yang di bob. Bawahnya nggak ada apa-apa, nggak ada penyangga, jadi bener-bener kayak ya itu intinya kepala buntung. Dia ngambang, bukan ngambang ya, layang pas di tengah kelambu itu, tapi dari luar ya, yang dimana di dalam cuma kelihatan siluetnya aja. Tapi adanya Mas Tian dua itu ngintip dari sela-sela jendela samping pintu, itu kelihatan itu rambut. Ya mau mastiin lebih jelasnya nggak berani, udah jelas itu rambut, mau apa lagi. Terus lu berempat ketakutan tuh di kamar apa gimana? Apa manggil siapa gitu? Enggak, dibawa kalem aja paling ya, dibawa tidur, karena posisi itu udah malam juga. Kalau manggil orang tua kayak anak-anak paling halu kali. Ya udah dibawa berempat tidur, madepin belakang. Jadi gue tidur ngadep ke tembok, yang dimana kalau belakang gue itu ya pintu itu, kelambu itu. Berempat berjajar kompak ada sana, tapi posisi gue yang paling belakang. Ya gue penasaran, cuman gue ngeliat masih ada gitu. Masih ada. Dan ya 3 orang adik gue, 2 adik Mas Tian tetap penasaran, ngeliat juga masih ada. Pagi harinya nih jam 5:30 kalau nggak salah, ya gue udah berani lah, namanya udah lewat subuh kan. Gue langsung lihat nggak ada apa-apa, nggak ada gantungan, nggak ada yang kegantung di situ. Jadi kayak intinya itu kepala buntung yang melayang lah. Kepala cewek, rambutnya pendek ya. Iya, yang rambutnya bondol gitu. Pas adiknya Mas Tian ngintip itu dia nggak ngeliat mukanya gitu. Madep belakang. Oh iya madep belakang. Gila sih. Gue sih nggak heran kalau itu kepala buntung, karena cerita dari adiknya Mas Tian ini yang paling bontot itu ngeliat tangan buntung yang bolak-balik tangga. Jadi tangan kepotong segini, dia naik tangga. Aktivitasnya bolak-balik, naik tangga, turun tangga. Suaranya? Suara jari. Tapi beda sama yang pas lu denger waktu lu. Beda ya? Oh, itu suara jalan, suara kaki dep. Emang beda sih. Beda. Jadi terakhir nih, mungkin cerita dari gue tentang pengalaman gue ada di rumah Mas Tian itu. Posisinya gue lagi main di rumah itu. Satu rumah itu cuma ada gue, Mas Tian, adanya 2. Jadi 4 orang lah. Itu gue ada di kamar bawah, di kamar orang tua. Di sore hari sekitar jam 5-an. Itu gue lagi ngobrol asik-asik, tiba-tiba lampu mati nih. Nah, Mas Tian minta adiknya untuk ambil senter di kamar adiknya lagi yang di lantai atas, di pojok teras itu, buat ngambil senter. Ya udah adiknya naik, ya udah gue iseng-iseng nemenin lah. Jadi gue mau ke kamar adiknya Mas Tian untuk ngambil senter sama adiknya yang bontot. Ketika gue naik tangga, kan yang gue bilang tadi tangganya itu ada zigzag, tangga yang pertama sama yang kedua. Dan nah lokasinya itu ini lantai 1, tangga pertama, ini ada lantai juga. Nah terus tangga kedua baru kamar-kamar. Ya meskipun kamar Mas Tian itu ada di tangga yang pertama ini. Ketika naik tangga yang pertama, di sini kamar Mas Tian. Oh jadi kayak 3 lantai ya nggak? 3 lantai, 2,5 lantai ya berarti ya? Iya betul. Jadi naik ada lantai, naik lagi baru kamar-kamar. Baru kamar-kamar di atas. Yang berderet itu. Nah kamar Mas Tian itu ada di tangga yang pertama nih. Nah gue ketika gue papasan sama kamar Mas Tian, jadi yang gue itu pintunya kebuka. Adanya udah duluan ngambil senter di kamar kakaknya lah ya. Yang atas ya kan. Jadi gue pas di tikungan mau naik tangga yang kedua, jelas banget di kanan gue dari pintu kamar Mas Tian itu suara geraman kencang banget.
Gue nggak tahu itu gue doang yang denger atau adanya. Gue nggak bisa pastiin ya, yang pasti gue yang denger jelas. Kayak gue lagi jalan mau naik, suaranya tuh kayak geraman hewan gitu. kayak bau bapak. Oh, kayak bapak-bapak ngegerem ya. Tapi nggak ada orang, karena kan cuma berempat doang gue di rumah itu. Gue, Mas Tian, sama adiknya 2 nih. Jadi ketika gue ngedenger gereman itu, gue pikir gue doang, dan gue juga nggak tahu adiknya dia tuh denger atau enggak. Gue bawa santai sih, kayak gue nggak mau panik di saat itu ya. Ketika gue ngedengar pertama geraman itu, posisi gue langsung nggak bisa jalan. Gue langsung kayak terdiam aja, nggak bisa lanjut naik. Kayak kaki gue kaku gitu kan, kaget. Tapi mulut gue lancar banget. Gue nanya seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Gue nanya ke adiknya kan, kayak udah ada senternya. Dia bilang udah dapet nih. Jadi pas dia nyamperin gue, pas dia udah di dekat gue langsung kabur ke bawah. Karena gue saat itu kayak nggak kuat lama-lama di situ. Kayak firasat gue kalau lu kelamaan di situ, lu bakal ngeliat sesuatu nih. Cuman udahlah, daripada gue ambil risiko ngeliat yang begituan, gue nggak berani. Apalagi gue orangnya penakut. Gue langsung lari balik ke tempat Mas Dian sama adiknya. Ternyata adiknya Mas Dian yang ambil senter ngikutin gue lari. Dia nanya kenapa ya, gue bilang ada yang ngegeram di kamar Mas Dian gitu kan. Ya mungkin dia udah biasa juga, tapi tetap takut juga karena serem sih. Nah ketika gue udah balik lagi ngumpul berempat nih dengan senter yang udah ada, nyalain, lalu ngobrol kayak biasa, posisi mati lampu tapi ada senter. Selama gue ngobrol tuh ada suara gentakan kaki dari lantai atas. Dari kamar Mas Tian apa yang di atas? Dari kamar Mas Tian. Dari kamar Pas Mas banget di Tian. atas itu kamar Mas Tian. Ngobrol, tau ada deg. Gue bilang dengan suara injakan kaki gak? Ternyata semua pada dengar, termasuk Mas Tian juga dengar. Ya udah lanjut ngobrol lagi, kayak gitu lagi, deg. Dengar lagi gak? Dengar. Ya udah biarin aja, ngobrol lagi, kayak gitu lagi sampai lampunya nyala. Kalau nggak salah setengah jam kayak gitu. Setengah jam kemudian, misalkan jam 5 mati lampu nih, setengah 6 baru nyala. Itu suara deg itu berirama ya, yang nggak, kalau suara tikus kan random dia, kerosok apa. Betul. Ini ya kayak orang injak lantai sengaja gitu 3 kali. 3 kali deg, diem, ngobrol lagi, mulai lagi dia deg, ngobrol lagi. Ya cuman karena gua sama Mas Tian udah terbiasa di situ, ya udah gua enjoy aja, mau gimana lagi. Mungkin cuma baru itu ya yang pengalaman yang gue bisa share ke lu. Kalau dari Mas Tian nggak tahu ya, karena yang nempatin rumah itu dari dia kecil sampai remaja atau dewasa kan pasti banyak ya. Apalagi kayak masuk ke cerita 10 tahun, nggak tahu kalau dari Mas Tian ceritanya itu gimana ya, pasti banyak ya. Karena dia nempatin rumah dari awal sampai dia pindah. Kalau mau lebih jelas pasti lain kali kita undang Mas Tian untuk cerita langsung sendiri tentang pengalaman dia di rumah itu ya. Oke, gue mau nanya nih, boleh nggak? Boleh. Oke, jadi gue mau nanya nih, rumah ini berarti sekarang masih ada? Masih ada. Dan sekarang kosong apa gimana? Ada yang nempatin? Nah jadi kan saat ini gue juga masih tinggal di rumah gue yang lama, yang lokasinya tuh beda blok, cuma beda blok sama rumah Mas Tian yang udah kejual itu. Nah jadi karena rumah gue yang saat ini gue tempatin masih beda blok sama rumahnya Mas Tian yang udah kejual itu, gue sengaja sering kalau misalkan keluar beli makanan malam, gue bolak-balik ngeliatin kondisi rumah itu gimana. Saat ini kosong bener-bener nggak kurus, kayak di tembok udah ada pohon. Intinya kayak rumah angker lah, kayak di film-film gitu, horor. Berarti sehabis Mas Tian pindah dan lu nempatin itu belum ada yang nempatin lagi? Jadi ketika Mas Tian pindah ke rumah barunya, gue nempatin cuma 6 bulan. Nah ketika rumah gue udah jadi, gue balik ke rumah gue. Nah setelah gue dapat info, ketika gue balik ke rumah gue dapat info tuh rumahnya udah laku.
Dan nggak lama kemudian gue dapet info yang beli rumah Mas Tian tuh meninggal. Suami dari si pembeli rumah ini meninggal. Nah, nggak lama rumah itu kosong dan gue dapet info lagi ternyata rumah itu kejual lagi. Kejual lagi dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Namun gue dapet info karena jadi RT di sana tuh temannya nyokap gue. Iya. Jadi info di daerah situ gampang banget gue dapet, ya bukan sengaja emang gue ulik-ulik, tapi RT-nya yang cerita. Karena kebetulan rumah di sana tuh, rumahnya Mas Tian di sana tuh, bekas rumahnya tuh kayak suatu spot yang umum lah angkernya gitu. Jadi orang tahu itu angker. Nah jadi gue dapet info lagi dari RT ketika rumah itu laku lagi untuk yang 3 kali berarti ya. Untuk yang kedua kali suami istri meninggal yang beli rumah itu. Dua-duanya meninggal. Iya, jadi sampai sekarang rumah itu masih kosong dari awal gue pindah sampai saat ini kosong. Jadi ini ya teman-teman ya, itu yang udah cerita rumah 10 tahun ya rumahnya Mas Tian. Habis Mas Tian pindah, dia nempatin 6 bulan di situ ya, bener kan? Terus habis itu rumahnya laku, lalu yang beli suaminya meninggal. Nah itu si istri gimana? Istri jual rumah itu, lalu pindah dan yang beli baru itu meninggal lagi. Iya. Suami istri lagi. Iya. Dan sekarang suami istri ya yang meninggal ya? Suami istri meninggal. Tadi lu bilang suami istri kan? Iya. Nah gue nggak tahu entah itu dijual lagi terus udah ada yang beli atau gimana, gue nggak tahu. Yang pasti rumah itu kosong sampai sekarang. Berarti gue terakhir pindah dari rumah itu tuh 2013 akhir. Ketika udah laku rumahnya, itu pun gak ditempatin sama orang yang beli. Jadi tetap kosong. Terus gue denger yang suaminya meninggal, istrinya jual rumah itu, terus yang beli suami istri meninggal gitu. Gue nggak tahu cerita di balik rumah itu kenapa saking horornya. Pokoknya habis itu lu nggak tahu lagi kabar ya? Gue nggak tahu. Yang pasti rumahnya masih kosong sampai sekarang. Habis suami istri meninggal itu udah nggak tahu lagi ada apa ya kabar ya? Enggak tahu, masih kosong 9 tahun. Orang warga situ taunya itu angker aja rumah. Iya. Hah, gila sih. Jadi gitu ya temen-temen ya. Sampai sekarang masih menjadi misteri nih rumah yang 10 tahun itu nih. Gila sih. Jadi fan ke sono gue. Tertarik sih gue untuk explore ke rumah itu karena bener-bener masalahnya gila men, gila. Pas Mas Tian cabut, lu tinggal situ, selesai lu cabut itu, ada yang beli. Si suami meninggal, lalu si istri ngejual rumahnya dengan pembeli baru, suami istri. Dan pembeli barunya itu meninggal juga men, dua-duanya. Itu ada apa ya? Ya gue nggak ya tahu mungkin tuh. Emang ajal ya, mungkin. Ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Ada apa dengan rumahnya? Gila. Oke, jadi itu barusan cerita dari Mas Rizko tentang rumah 10 tahun dari ceritanya Mas Tian ya. Gila sih. Gue masih belum sanggup berkata-kata nih, masih penasaran banget sebenarnya sih. Yaudah, buat teman-teman yang suka dengan konten yang ada di channel ini, gue mau kalian subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke teman-teman kalian yang pastinya bakal ngebantu kita supaya kita bisa terus ngasih asupan-asupan video horor ke kalian semua. Dan buat teman-teman yang ingin menjadi narasumber atau ingin berbagi ceritanya ke kita, caranya gampang banget. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, gue Gilang Ahaditya izin pamit, dan Rizko izin pamit. Bye.